Saat ini kita dilanjutkan dengan keadaan paviliun bintang jatuh yang dilabrak oleh Hall of Soul yang hobinya mencuri jemuran tetangga. Lalu di atas langit mata hantu tua Zai Xing benar-benar gelap dan pekat saat dirinya melihat ke bawah. Meskipun itu hanya lautan pepohonan, namun dirinya mengerti bahwa ini hanya karena formasi besar paviliun bintang jatuh. Lalu dirinya pun segera berteriak memanggil nama Feng Zunze kemudian berkata, "Saya menasihati Feng Zunze dengan patuh agar menyerahkan semua orang-orang yang mereka inginkan, dan formasi hebat paviliun bintang jatuh ini tidak akan dapat melindungi mereka semua." Namun setelah beberapa saat teriakan tersebut pun tidak kunjung mendapatkan balasan, hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa dingin ketika melihat hal ini, dan tatapannya berbalik ke arah para tetua berpakaian hitam putih di sampingnya dan berkata, "Sekarang yang terbaik bagi mereka adalah menyerang bersama dan menghancurkan formasi." Aktivitas dari perjalanan mereka benar-benar terlalu besar, dan sepertinya mata dari sejumlah faksi juga telah mengikuti mereka. Oleh karena itu mereka harus menggunakan metode berdarah untuk menekan paviliun bintang jatuh dan menggunakan kesempatan ini untuk membuat faksi lain di dataran tengah menyadari bahwa Hall of Soul bukanlah sesuatu yang dapat dilanggar oleh sembarang orang. Tianzun hitam putih sedikit mengganggu ketika mereka mendengar hal ini dan tatapan mereka melirik ke arah bawah sebelum mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Tiga ahli tetua segera mengepalkan tangannya dan kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar tempat tersebut. Ledakan pun segera terjadi dengan sebuah tinju mendarat dan banyak riak menyebar di penghalang cahaya. Lalu suara gemuruh keras bergema di langit dengan cara yang seperti guntur. Bahkan angin menakutkan dari Tianzun hitam putih juga menyapu turun dari langit, di bawah serangan sengit oleh tiga orang elit Doseng yang telah mencapai tingkat bintang 5 cahaya itu pun menjadi goyah. Di sisi lain semua murid di dalam paviliun bintang jatuh yang melihat penghalang cahaya yang berulang kali bergetar dari dalam bintang jatuh, sehingga mereka tiba-tiba mengencangkan senjata mereka di tangan dengan kekuatan yang lebih besar. Feng Zunze pun memperhatikan penghalang cahaya yang akan segera hancur dan ekspresinya menjadi sedikit tenggelam sebelum akhirnya dirinya berkata, "Formasi hebat ini tidak akan mampu menahan serangan dari mereka bertiga, bahkan jika Aula Jiwa telah mengirim 3 Tianzun kali ini, selain itu ada juga 7 Dozun dan cukup banyak Dozong yang juga datang. 7 Dozun dan para ahli lainnya tidak dianggap terlalu merepotkan untuk dihadapi. Namun trio hantu tua Zai Xing adalah masalah yang besar." Dokter peri kecil pun segera bertanya, bagaimana Feng Zunze menjadi lawan yang cocok untuk mereka berdua. Feng Zunze pun menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Sebaiknya tidak perlu mengalahkan mereka, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari pelatihannya." Atas hal ini semua orang menjadi tenang karena mereka mendengar hal ini. Feng Zunze pun segera berkata bahwa dirinya akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing, lalu serahkan salah satu Tianzun hitam putih kepada Sky Demon Puppet. Adapun Tianzun lainnya Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Sementara semua orang terdiam tidak berdaya, justru ada sebuah suara tenang yang tiba-tiba bergema, dan dengan segera sosok kurus yang menyebabkan kelompok Dokter Peri Kecil menjadi tenang juga perlahan muncul di udara di atas gunung. Perhatian semua murid di dalam paviliun bintang jatuh diperkuat ketika Xiao Yan muncul. Semua orang di dalam paviliun bintang jatuh jelas menyadari kekuatannya dan penampilan seperti kekuatan besar menyebabkan moral paviliun bintang jatuh melonjak. Kegembiraan pun muncul di wajah Feng Zunze sebelum akhirnya dirinya bertanya, "Ternyata cucu monton Xiao Yan sudah keluar, lalu bagaimanakah dengan keadaan Yao Chen?" Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru masih membutuhkan waktu." Lalu tatapannya segera menatap penghalang cahaya yang berulang kali bergetar, dan hantu tua berwajah dingin Zai Xing berada di luar penghalang cahaya. Lalu ada kilatan dingin yang melintas di mata hitamnya yang gelap ketika dirinya melakukannya. Hantu tua ini benar-benar terlalu penuh kebencian dan berkali-kali hantu tua ini datang untuk menemukan permasalahan. Namun kali ini dirinya pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri.
Sementara itu King Lin di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba berbicara dengan lembut. Dirinya berkata agar menyerahkan Tianzun terakhir kepadanya, dan izinkan kakak dokter peri kecil dan yang lainnya untuk memblokir elit Douzun yang lainnya. Dokter peri kecil pun mengangguk setelah mendengar hal ini. Kemudian mata Xiao Yan yang juga berbalik ke arah King Lin. King Lin pun menyilangkan tangannya dan berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan dapat yakin, karena dengan kemampuan King Lin saat ini maka dirinya pasti bisa untuk memblokirnya. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya setelah melihat desakan dari King Lin sebelum akhirnya dirinya pun mengangguk kecil. Dokter peri kecil pun terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar setuju dengan King Lin. Lalu dengan segera dirinya merasa tidak berdaya namun hatinya juga merasa sedikit tenang. Kemudian dirinya mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono, dan dia tidak akan membiarkan King Lin bertarung dengan Tianzun dari Hall of Soul tanpa alasan. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan 11 boneka segera muncul di udara. Lalu setelah itu tatapannya pun terangkat dan dirinya perlahan berkata, sebaiknya buka saja formasi pertahanan ini karena sebentar lagi juga akan hancur. Feng Zunze pun mengangguk setelah mendengar hal ini dan segel di tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan berhamburan. Tentu saja saat ini hantu tua Zai Xing tersenyum dingin saat dirinya melihat penghalang cahaya yang perlahan menyebar dari langit, dan dengan segera tatapannya pun menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Lalu suaranya yang padat membawa rasa dingin yang menusuk tulang saat bergema di seluruh langit. Dirinya berteriak kepada Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya telah mengatakan mereka akan bertemu lagi, dan kali ini dirinya akan melihat siapa yang akan bisa menyelamatkan Xiao Yan. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah mendengar tawa ganas dari hantu tua Zai Xing, sedangkan tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang menyebar di langit, dan sepertinya barisan yang begitu besar telah menarik perhatian cukup banyak faksi. Lalu berdasarkan tebakannya maka kemungkinan area di luar paviliun bintang jatuh sudah dipenuhi dengan mata-mata dari faksi lain, dan jika mereka bisa bertahan melalui ini maka reputasi bintang jatuh sudah pasti akan melambung tinggi dan melemparkan 3 paviliun lainnya jauh di belakang. Namun jika mereka tidak dapat melakukannya maka kemungkinan besar paviliun bintang jatuh akan menghilang selamanya di dataran tengah ini. Lalu tidak lama setelah itu Tianzun hitam putih segera melirik ke arah hantu tua Zai Xing dan berbicara dengan lemah. Dirinya berkata agar hantu tua Zai Xing menghentikan omong kosongnya, dan sebaiknya serang saja lalu cepat habisi mereka, karena jika akhirnya dirinya gagal lagi kali ini maka dirinya akan tahu jelas tentang apa nasibnya di masa depan. Hantu tua Zai Xing pun seketika mingkem sebelum akhirnya dirinya segera menatap ke arah Xiao Yan. Kemudian dirinya segera melambaikan tangannya dan berteriak dengan memerintahkan semua pasukannya untuk mencuci paviliun bintang jatuh dengan darah, dan dengan seketika semua pasukan pun segera menyerang ke arah paviliun bintang jatuh. Di sisi lain tatapan Xiao Yan menatap tajam pada hantu tua Zai Xing, lalu para ahli dari Hall of Soul itu tersebar sendiri ketika mereka telah mencapai 100 meter darinya dan bergegas ke alam bintang. Sementara itu wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan kekejaman yang biadab saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan, lalu dirinya berkata bahwa kali ini dirinya pasti akan secara pribadi menangkap Xiao Yan kembali ke Hall of Soul, dan pada saat itu dirinya akan membiarkan Xiao Yan memahami apa yang disebut dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan hal tersebut kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan dirinya langsung menyerang Xiao Yan secara eksplosif. Sementara itu ketika hantu tua Zai Xing menyerang para Tianzun hitam putih saling bertukar pandangan dan sedikit mengangguk. Lalu kaki mereka juga menginjak udara kosong dan memasuki alam bintang. Namun tepat ketika Tianzun hitam putih berencana memasuki dunia bintang dan terlibat dalam pembantaian tiba-tiba cahaya keemasan pun bergegas. Lalu setelah itu cahaya keemasan pun langsung menuju ke arah mereka berdua. Black Tianzun yang berpakaian hitam melirik ke arah Sky Demon Puppet dan menyadari bahwa ini adalah boneka, dan boneka yang bisa bertarung melawan Douzun bintang 4 benar-benar sangatlah langka.
Oleh karena itu dirinya meminta kepada Tianzun Putih untuk menyerahkan boneka ini kepadanya untuk dihadapi. Tianzun Putih pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mengangguk dan tiba-tiba sosok kecil segera bergegas ke arahnya. Tianzun Putih terkejut ketika melihat gadis cantik ini yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Lalu matanya tetap acuh tak acuh dan dirinya tidak sedikit pun terpengaruh oleh status atau penampilan yang terakhir. Sebuah aura yang luas dan perkasa segera melonjak keluar dengan eksplosif dan menyapu ke arah King Lin. King Lin pun buru-buru memusatkan perhatiannya ketika dirinya melihat bahwa orang tua ini telah memberikan pukulan mematikan sebagai serangan pertamanya. Lalu 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zamrudnya. Dan setelah itu mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud iblis yang mengelilingi matanya sebelum berputar perlahan dan riak energi iblis yang tidak biasa dengan cepat pun menyebar. Meskipun demikian Tianzun Putih ini juga orang yang sangat berpengalaman dan dirinya menyadari apa yang dirinya lihat dari ke King Lin, lalu dirinya pun terkejut sebelum akhirnya berkata, tidak terduga di dunia ini sebenarnya ada seseorang yang memiliki mata yang begitu misterius. Namun sayangnya wanita tersebut terlalu lemah. Setelah mengatakan hal tersebut tubuhnya bergerak dan beberapa bayangan muncul di langit. Lalu dirinya muncul di depan King Lin dengan seketika dan energi besar dan perkasa pun berkumpul di tangannya. Lalu setelah itu dirinya langsung meraih ke arah King Lin. Pertempuran di antara mereka pun segera terjadi dan selama ini baik itu Tianzun dan King Lin memulai bertukar pukulan. Xiao Yan dan hantu tua Zai Xing juga bertabrakan dengan keras seperti meteorit. Riak Doki yang menakutkan tersapu di udara yang mengguncang puncak gunung di sekitarnya, bahkan menyebabkan batu gunung yang besar juga jatuh terus-menerus. Dan pada saat ini Xiao Yan sudah secara resmi maju ke tingkat bintang 2 Dozun setelah menelan sungsung tulang Doseng, lalu menambahkan Skyfire Tree Misterius Changes yang telah diaktifkan. Xiao Yan sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung langsung dengan bintang 5 Dozun. Oleh karena itu Xiao Yan tidak perlu lagi berhati-hati terhadap serangan pihak lain seperti di masa lalu. Sedangkan orang yang paling merasakan perubahan Xiao Yan saat ini adalah lawannya, yakni hantu tua Zai Xing. Tentu saja saat ini dirinya merasa semakin terkejut di dalam hatinya setiap kali dirinya bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Hantu tua Zai Xing pun terkejut dan marah saat dirinya merasakan peningkatan tiba-tiba dari Xiao Yan. Lalu dirinya pun bergumam dalam hati bahwa itu hanya beberapa saat, akan tetapi kekuatan bocah ini telah meningkat lagi, dan jika ini terus berlanjut maka kemungkinan besar dirinya tidak akan cocok dan memiliki kualifikasi lagi dengan Xiao Yan saat mereka bertemu lagi, sehingga saat ini keinginan untuk membunuh Xiao Yan pun meloncat di dalam hati hantu tua Zai Xing. Lalu angin di telapak tangannya juga menjadi semakin tajam. Bahkan Doki yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya mendesir dan beredar seperti air banjir yang mengerikan. Lalu akhirnya itu mengikuti pembuluh darah yang menyembur keluar dan menyebabkan ruang retak dimanapun ketika angin palem lewat. Saat ini serangan hantu tua Zai Xing yang tiba-tiba menjadi tajam juga menarik perhatian Xiao Yan. Lalu wajah Xiao Yan menunjukkan senyum dingin dan menyadari meskipun kekuatannya mencapai paling tinggi dari Dozun bintang 4 setelah menggunakan Skyfire Tree Misterius Cheng, namun dirinya juga masih memiliki kekuatan api surgawi, dan peningkatan ini menyebabkan dirinya tidak terlalu takut pada hantu tua Zai Xing. Lalu 2 sosok pun melintas seperti hantu di udara dan setiap kali mereka melakukan kontak suara keras yang mengejutkan akan meletus. Gelombang demi gelombang badai energi dan ganas menyebar terus-menerus dan bergema di langit seperti guntur yang teredam, dan pada saat ini bagian dalam alam bintang pada dasarnya dipenuhi dengan teriakan pembunuhan. Lalu kabut hitam yang sangat dingin menyebar di tempat tersebut dan banyak murid paviliun bintang jatuh berkumpul bersama. Saat ini mereka mungkin tidak cocok untuk para ahli dari Hall of Soul di pertandingan 1 lawan 1. Namun ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul bahkan para ahli ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Sedangkan Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga bergabung dalam pertempuran pada saat ini, dan cukup banyak ahli yang telah bergabung dengan invasi yang dilakukan oleh Hall of Soul ini, bahkan hampir semua dari mereka adalah karakter yang sangat kuat dan ganas.
Oleh karena itu bahkan kelompok Feng Zunze juga harus mengerahkan semua upaya mereka pada saat ini. Selain itu ada cukup banyak sosok manusia di langit yang jauh dari alam bintang, dan ini adalah beberapa ahli dari dataran tengah yang datang setelah mendengar berita tersebut serta mata-mata dari beberapa faksi. Lalu sebuah perbincangan pun segera terjadi di antara mereka yang berkata bahwa kali ini Paviliun Bintang Jatuh telah mengalami bencana besar, karena mereka benar-benar memprovokasi Hall of Soul untuk menyerangnya. Sementara itu di sisi lain jari lelaki tua yang terbaring dengan mata tertutup di platform batu tiba-tiba sedikit bergetar, dan saat jarinya bergetar ruang di dalam menara batu juga mengeluarkan retakan dan meledak berubah menjadi banyak fragmen spasial. Sementara itu di arena pertempuran dua sosok manusia yang ditutupi oleh kelompok Doki yang luas dan perkasa bertabrakan dengan keras di langit. Saat ini tidak ada yang berani melangkah dalam radius 1000 meter dari keduanya, karena dengan serangan Doki yang begitu menakutkan maka kemungkinan besar bahkan elit biasa Dozun akan kesulitan memblokirnya. Saat ini Xiao Yan bertabrakan dengan hantu tua Zai Xing dengan keras, dan kekuatan yang kuat dan ganas mengguncang Xiao Yan sampai dirinya mundur lebih dari belasan langkah. Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata, sungguh betapa menyenangkannya pertempuran ini. Sementara itu dibandingkan dengan tawa keras Xiao Yan, ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin suram, karena di depan banyak ahli aula jiwa hantu tua Zai Xing yang merupakan Tianzun aula jiwa tidak dapat menyelesaikan generasi yang lebih muda bahkan setelah waktu yang lama, dan saat ini dirinya benar-benar kehilangan banyak muka di hadapan semua orang. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan melihat ke sekelilingnya dan merenung sejenak, karena telah banyak ahli dari Paviliun Bintang Jatuh yang sepertinya kesulitan menghadapi lawan dari Hall of Soul. Lalu dirinya pun bergumam di dalam hatinya bahwa dirinya benar-benar tidak bisa terus menyeret ini terlalu lama, karena ada kebutuhan untuk menghabisi hantu tua ini dengan cepat. Setelah itu Xiao Yan pun diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Doki dari cincin penyimpanannya dan memasukkan semua ke dalam mulutnya. Namun Xiao Yan tidak segera menelannya dan setelah melakukan semua ini pandangannya akhirnya beralih ke hantu tua Zai Xing. Lalu Xiao Yan tertawa dingin dan Doki di dalam tubuhnya mengikuti jalan yang aneh dan beredar dengan cepat. Mengikuti peredaran Dokinya sebuah cahaya keemasan gelap berangsur-angsur muncul di telapak tangan kanan Xiao Yan, dan pada saat yang sama kakinya melangkah dengan lembut di udara dan berjalan menuju hantu tua Zai Xing. Sementara itu ekspresi ganas di wajah hantu tua Zai Xing menjadi semakin lebar. Lalu dirinya pun segera berkata, saat ini izinkan dirinya untuk membiarkan Xiao Yan melihat apa kekuatan sebenarnya dari Dozun Bintang 5. Lalu Doki yang besar dan perkasa segera melonjak dan setelah itu berubah menjadi zat kental. Doki pun bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi bilah kepala hantu hitam gelap. Pisau besar ini sangat aneh dengan lapisan kristal hitam gelap yang aneh menutupinya, dan tepi bila dengan lembut memotong udara dan garis retakan seukuran ibu jari tiba-tiba muncul. Lalu tangan hantu tua Zai Xing memegang pedang tersebut dengan erat. Setelah itu dirinya meretas dengan marah ketika dirinya mengeluarkan teknik pisau bintang yang menghancurkan, sehingga seluruh langit pun tiba-tiba menjadi gelap dan jumlah bintang yang tidak terhitung jumlahnya ditangguhkan di belakang hantu tua Zai Xing. Setelah itu mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di bilah besar. Lalu mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini energi pada bilah besar juga menjadi semakin menakutkan. Hantu tua Zai Xing pun segera tersenyum lebar dan pedang tersebut pun menebas ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini ruang di depannya runtuh hampir seketika, dan banyak garis retak spasial muncul hingga akhirnya cahaya bilah tajam setinggi 1000 meter dengan paksa membelah ruang di depannya dengan cara yang sangat sombong. Jadi pedang penghancur bintang ini adalah kartu andalan terbesar dari hantu tua Zai Xing, bahkan jumlah ahli yang tidak terhitung jumlahnya telah mati di bawah pedang ini. Namun setelah hantu tua Zai Xing bergabung dengan Hall of Soul, dirinya jarang bertemu ahli yang bisa membuatnya sekali lagi menunjukkan kartu andalan terbesarnya, dan tanpa diduga mereka bisa melihat teknik tersebut di tempat ini setelah dirinya berhadapan dengan Xiao Yan.
mata Xiao Yan pun bergeser sedikit di hadapan cahaya pedang tajam yang menakutkan ini yang bisa merobek dunia. Lalu cahaya keemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin padat, dan tatapannya terfokus pada telapak tangan kanannya dan warna emas gelap di tempat itu telah mencapai batas kecerahannya sebelum cahaya hitam pekat yang ekstrim akhirnya bergetar dan muncul di permukaan. Lalu dengan ekspansi cahaya hitam yang cepat Xiao Yan juga merasakan Douqi dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Lalu dirinya buru-buru menelan pil obat di mulutnya dengan tegukan. Setelah itu dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pada saat ini cahaya pedang besar 1000 meter itu sudah beberapa puluh meter di hadapan Xiao Yan. Bahkan angin tajam menyebabkan jejak darah kecil muncul di kulitnya, dan pada saat ini bahkan dengan kecepatan Xiao Yan dirinya tidak dapat menghindari serangan tersebut. Hantu tua Zai Xing pun tertawa terbahak-bahak saat melihat hal ini. Namun senyum tipis perlahan terangkat di wajah Xiao Yan saat dirinya mendengar tawa keras dari hantu tua Zai Xing. Lalu tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya dan teriakan keras tiba-tiba bergema ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung, sehingga sebuah ledakan pun segera terjadi dengan telapak tangan Xiao Yan yang mendarat di ruang, dan ruang tersebut pun pada dasarnya runtuh hampir seketika. Lalu bola cahaya hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang merasa dingin dengan cepat menyebar dari telapak tangannya, dan setelah itu dirinya bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang yang tajam. Saat ini keduanya pun segera bertabrakan dan ledakan intens yang melebihi harapan semua orang tidak muncul, dan justru cahaya bila tersebut tampaknya telah memasuki lubang hitam tanpa dasar yang dalam saat dirinya masuk. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta dan kecepatan cahaya hitam yang dikeluarkan tidak diperlambat. Lalu semua orang menghirup udara sejuk dari keterkejutan saat mereka melihat pemandangan ini, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena sepertinya hanya sedikit di antara mereka yang hadir yang bisa menerima serangan hantu tua Zai Xing itu. Namun cahaya pedang yang sangat kuat itu tampaknya tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan di bawah bola cahaya hitam yang aneh. Lalu hilangnya cahaya pedang juga menyebabkan hantu tua Zai Xing tercengang. Kemudian dirinya tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang sudah dikenalinya. Lalu matanya tiba-tiba melebar dan dirinya berseru bahwa ini adalah telapak tangan penciptaan surga yang agung, dan bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mendapatkannya. Hantu tua Zai Xing secara pribadi telah menyaksikan Great Heaven Creation Palm di reruntuhan kuno pada saat itu, dan kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam kuat dalam ingatan dirinya bahkan sampai saat ini. Lalu teknik Dou kelas Tian semacam ini yang sangat didambakannya telah benar-benar mendarat di tangan Xiao Yan, dan dirinya pun dengan cepat bereaksi dan segera mengingat 3 tulang rusuk yang Xiao Yan robek di kerangka pada saat itu. Dan jelas jika teknik Dou kelas Tian benar-benar ada maka itu pasti ada di tulang rusuk tersebut. Hantu tua Zai Xing benar-benar menyesal dan ekspresinya menjadi suram saat dirinya melihat bola cahaya hitam yang menyebar dan tubuhnya buru-buru ditarik mundur karena kena mental. Sementara itu Xiao Yan hanya tertawa dingin saat melihat hantu tua Zai Xing yang melarikan diri, dan tangannya pun tiba-tiba bergetar dan tingkat ekspansi bola cahaya hitam gelap mulai meningkat. Lalu pada saat yang sama kekuatan hisap yang tidak tertandingi juga melonjak keluar dalam bola cahaya hitam gelap, dan di bawah kekuatan hisap ini kecepatan hantu tua Zai Xing pun segera melambat. Lalu setelah itu dirinya pun terkejut melihat bola cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dan ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya pada saat ini. Tentu dirinya jelas mengerti bahwa jika dirinya tersedot ke dalam bola cahaya tersebut maka kemungkinan dirinya akan segera mati. Hantu tua Zai Xing pun buru-buru melepaskan banyak pilar Douqi kuat pada saat kritis di mana kematian mendekatinya. Namun serangan ini bahkan tidak membuat riak saat mendarat di bola cahaya sebelum menghilang secara aneh. Pemahaman tanpa akhir semacam ini menyebabkan ketidakberdayaan melonjak di hati hantu tua Zai Xing. Sementara itu mata Xiao Yan berubah menjadi dingin ketika dirinya melihat hantu tua Zai Xing yang berada di dekatnya. Lalu tingkat penyebaran bola cahaya pun tiba-tiba meningkat bersamaan dengan Xiao Yan yang berteriak agar hantu tua Zai Xing segera mati.
hantu tua Zai Xing yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya pun segera berteriak kepada Tuan Tianzun ke-9 untuk meminta diselamatkan, dan raungan tajam yang menyedihkan pun seketika bergema di langit pada saat ini. Lalu kilatan dingin melintas di Xiaoyan setelah mendengar hantu tua Zai Xing yang berteriak, karena Hall of Soul sebenarnya masih memiliki beberapa ahli yang tersembunyi di tempat ini. Lalu keinginan membunuh pun melonjak di dalam hatinya dan kecepatan di mana bola cahaya hitam menyebar tiba-tiba bertambah cepat. Lalu kekuatan hisap yang menakutkan yang berada dalam jarak dekat pun mengejutkan hantu tua Zai Xing sampai jiwanya berserakan, dan teriakan tajam yang mengerikan tersebut menjadi semakin merintih. Lalu tepat sebelum bola cahaya mencapai tubuh hantu tua Zai Xing, sebuah suara acuh tak acuh dan benar-benar tanpa emosi tiba-tiba bergema di langit, dan suara tersebut berkata kepada hantu tua Zai Xing yang dirinya sebut sampah bahwa dirinya telah diubah menjadi keadaan seperti itu oleh generasi muda, dan wajah apa yang dirinya miliki untuk menjadi Tianzun dari Hall of Soul. Lalu dengan segera setelah itu garis retakan dengan cepat terbentuk di ruang di belakang hantu tua Zai Xing, dan sosok biru perlahan berjalan keluar, dan dengan munculnya sosok ini udara di seluruh tempat ini segera menjadi lembab, bahkan beberapa rintik hujan kecil samar-samar terciprat dan mengalir ke bawah dari langit. Perubahan misterius ini secara alami menarik perhatian Xiaoyan dan dengan segera hatinya menjadi tenggelam. Karena orang ini sebenarnya dapat mengandalkan dokinya yang besar dan perkasa untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya, dan berdasarkan tebakan Xiaoyan maka yang disebut dengan Tianzun ke-9 ini telah mencapai tingkat bintang 7 atau bintang 8 Douzun. Kemudian sosok biru yang baru saja muncul segera melirik ke arah Xiaoyan dengan samar-samar. Lalu setelah itu dirinya mengerutkan keningnya setelah menyaksikan bola cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dan bergumam, itu sebenarnya adalah teknik Dou kelas Tian. Lalu sosok berpakaian biru tersebut segera mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata tersebut, dan tetesan hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan. Dan dalam waktu singkat kumpulan hujan pun berputar dengan cepat di depan hantu tua Zai Xing. Lalu pada saat yang sama telapak tangannya meraih bahu hantu tua Zai Xing dan menariknya kembali seperti kilat. Melihat orang ini yang ingin menyelamatkan hantu tua Zai Xing, rasa dingin pun melonjak di mata Xiaoyan. Lalu doki di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam pun meningkat. Dan dalam sekejap mata itu bertabrakan dengan tirai hujan yang berada di langit, lalu runtuh dengan tetesan hujan yang menembus langit benar-benar tertelan ke dalam bola cahaya, dan setelah itu cahaya hitam pun dengan cepat mengejar di depan mata ketakutan hantu tua Zai Xing, dan ketika bola cahaya hitam mencapai kaki hantu tua Zai Xing, teriakan yang sangat menyedihkan segera meletus dari mulut hantu tua Zai Xing. Lalu sosok biru juga mendengus dingin dan dirinya mengabaikan jeritan menyedihkan dari hantu tua Zai Xing sebelum akhirnya meningkatkan kecepatan di mana dirinya menarik diri kembali. Saat ini sosok biru pun berbalik dan melirik kaki hantu tua Zai Xing hanya untuk sedikit mengerutkan keningnya, karena pada saat ini kaki hantu tua Zai Xing sudah benar-benar patah. Meskipun begitu sebuah darah sedikit pun tidak muncul. Dan cara itu seolah-olah darah dari kedua kakinya benar-benar tertelan oleh bola cahaya hitam selama kontak terjadi. Setelah kehilangan kedua kaki dan lengannya, hantu tua Zai Xing ini pada dasarnya bisa dianggap setengah lumpuh. Lalu ada sedikit kesungguhan pun menarik melewati wajah sosok biru tersebut. Lalu dengan segera dirinya menggelengkan kepalanya dan jari-jari kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya ditarik kembali dengan cepat. Bahkan dengan kekuatannya dirinya tidak ingin secara pribadi menerima serangan tersebut. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tertawa dingin saat melihat kecepatan sosok biru tersebut, dan dirinya tiba-tiba mengepalkan tangannya dan kekuatan doki yang luas segera menyebar. Lalu kecepatan bola cahaya hitam tersebut juga dinaikkan hingga pada batasnya, dan saat ini bola cahaya hitam pun terus melesat hingga akhirnya itu mengenai bagian dada hantu tua Zai Xing di depan matanya yang sangat ketakutan. Hantu tua Zai Xing melebarkan matanya yang langsung mengeras dan darah segar perlahan merembes keluar dari mulutnya.
lalu wajahnya yang kisut seperti pohon yang layu dan kekuatan hidupnya telah benar-benar lenyap dalam sekejap mata. Bola cahaya yang menelan area di bawah hantu tua Zai Xing juga akhirnya berhenti memanjang karena telah mencapai batasnya, dan akhirnya bola cahaya hitam perlahan menghilang di depan tatapan Neri tidak terhitung jumlahnya. Lalu sosok biru itu akhirnya berhenti saat hantu tua Zai Xing kehilangan kekuatan hidupnya. Setelah itu tatapannya dengan dingin menatap bola cahaya hitam yang menghilang dengan cepat, dan sosok tersebut pun segera beralih ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan, dan diri yang mulia ini benar-benar penasaran mengapa Xiao Yan bisa mencapai level Douzun pada usia seperti itu. Apa mungkinkah garis keturunan klan Xiao yang sudah lama terbuang dapat digunakan kembali? Xiao Yan tidak menjawab dan tatapannya hanya melirik lelaki tua di depannya, dan orang berjubah biru ini mungkin tampak biasa saja akan tetapi Xiao Yan mengerti bahwa kekuatan orang tua ini tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Hei King dari suku naga Void kuno, dan pria tua berpakaian biru yang disebut Tianzun ke-9 hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam, namun sepertinya kemungkinan besar bukan karena garis keturunan, dan sudah luar biasa bahwa garis keturunan yang terbuang ini dapat merawat seorang ahli seperti Xiao Xuan, namun sepertinya tidak mungkin untuk merawat Xiao Xuan yang kedua kalinya. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan merasa keraguan di dalam hatinya setelah mendengar perkataan garis keturunan yang terbuang. Karena dari kata-kata orang tua ini sepertinya klan Xiao memang memiliki sejarah yang tidak disadari sejak lama, namun kekuatan garis keturunan apapun adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan bahkan sedikit pun selama bertahun-tahun, karena selain mengandalkan mantra api untuk menelan api surgawi alasan Xiao Yan bisa mencapai levelnya saat ini adalah karena akumulasi dari usahanya sendiri. Dan yang terpenting adalah cucu kesayangan Monton. Setelah itu Tianzun ke-9 tertawa samar setelah melihat Xiao Yan yang dipenuhi dengan keraguan, lalu dirinya segera berkata, tidak apa-apa jika Xiao Yan ragu, karena seseorang akan menjelaskan kepada Xiao Yan begitu dirinya mencapai Hall of Soul. Atas hal ini membuat mata Xiao Yan sedikit menyipit dan dirinya merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan, lalu bahunya dengan segera bergetar dan sayap tulang merah hijau diperpanjang, dan sayap pun segera mengepak dan tubuhnya segera ditarik ke belakang secara eksplosif, lalu banyak bayangan muncul di langit yang menyebabkan seseorang tersepona. Bahkan Tianzun ke-9 juga menggelengkan kepalanya perlahan saat melihat tubuh Xiao Yan mundur. Lalu ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Saat ini pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan segera berdiri saat Tianzun ke-9 menghilang, namun matanya baru saja berkedip ketika dirinya melihat sosok biru sudah kurang dari 2 meter di hadapannya. Wajah Tianzun ke-9 masih acuh tak acuh dan tangan kanannya melayang keluar dengan lembut dan ki air yang menembus langit segera berkumpul, sehingga ekspresi Xiao Yan dengan cepat menjadi serius dan api ungu coklat buru-buru berkumpul di tangan kanannya, dan pada akhirnya api berubah menjadi naga api berkelok-kelok dan bertabrakan dengan tangan Tianzun ke-9. Interaksi ini tidak berlanjut lama sebelum suara yang dalam bergema di dalam kabut, lalu dengan segera sosok yang menyedihkan terhuyung-huyung dan terbang keluar, dan akhirnya sosok tersebut menabrak dinding gunung dengan kekuatan yang menakutkan yang secara langsung menyebabkan garis retakan tebal memanjat ke seluruh dinding gunung. Lalu Xiao Yan menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan dirinya memuntahkan darah dari mulutnya saat dirinya melihat sosok biru di langit dengan ekspresi suram. Xiao Yan menatap tajam pada Tianzun ke-9 yang telah mengulurkan tangannya kembali. Namun tubuh Tianzun ke-9 seketika bergerak dan dirinya muncul di depan Xiao Yan, lalu telapak tangannya perlahan diperpanjang dan meraih bahu Xiao Yan. Sebuah suara acuh tak acuh perlahan dipancarkan ketika dirinya berkata, pergi dengan diri yang mulia ini. Sebuah kekejaman pun melintas di mata Xiao Yan dan tepat ketika dirinya hendak melepaskan semua kekuatannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang sebuah tangan terulur dari belakangnya,
dan dengan tenang tangan tersebut meraih tangan Tianzun ke-9, dan pada saat yang sama suara orang tua yang samar-samar juga diam-diam menyebar dari belakang. Suara tersebut berkata, "Dasar Tianzun ke-9 beban keluarga, kamu perlu ingat jika dirimu saja benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi dari sini, karena dia adalah MC Donghua ini sekaligus cucu Monton dan kesayangan Bude Yanti tercinta, dan sesuai yang kita harapkan jika yang muncul saat ini adalah Abah Yao Lao." Dan kemunculan Abah Yao Lao yang tanpa disadari semua orang tentu saja membuat Tianzun ke-9 ketar-ketir hingga mengompol di celana.